فالشيخ المتبوع يطيب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم، بل ينظر في مرض المريد وحاله وما تحتمله بنيته من الرياضة. فإن كان مبتدئا جاهلا بحدود الشرع فيعلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات، وإن كان مشغولا بحرام أو مغارفا لإثم فيأمره أولا بترك ذلك. فإذا تزين ظاهرا بالعبادات وتطهر عن المعاصي الظاهرة انتقل إلى باطنه ليتفطن لأخلاق وأمراض قلبه فيتدرج في تحصيله من العلل الباطنة ويراعيه في ذلك. Alhamdulillah, nyambung dari pembahasan sebelum yang kita bahas bulan lalu, bahwa ada beberapa jalan bagaimana untuk meluruskan atau mendidik akhlak kita menjadi baik. Karena akhlak itu harusnya baik, tapi karena sudah terkoneksi apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dirusak oleh syaitan daripada bisikan hati, maka betapa pentingnya meluruskan akhlak, betapa pentingnya mendidik akhlak agar kembali ke fitrahnya. Bulan lalu kita bahas bahwa seorang itu lahir dalam keadaan fitrah, semuanya dalam keadaan suci, dalam keadaan lurus putih. Tapi kenapa ada yang tidak beriman pada Allah, ada yang bermaksiat pada Allah? Itu tergantung daripada cernaan manusia tersebut sehingga merusak kefitrahannya. Begitu juga hati, lahir dalam keadaan suci, ya, lahir dalam keadaan bersih. Mata yang merusaknya, telinga yang mengotorinya, hati bisikan syaitan yang merusaknya, sehingga perlulah betapa pentingnya untuk mengembalikan dia kembali kepada fitrah. La ilaha illallah. Fasyekh al-mutabawwi' yutayyibu nufusal muridin. Guru, maka seorang guru yang berpengalaman di dalam berbuat, dalam mendidik, dalam mencetak, ya. Dalam mencetak itu yutabbib nufusal muridin, dia menjadi dokter, mengobati jiwa-jiwa muridnya, ya. Guru yang memang betul-betul berpengalaman dan guru yang
pernah disembuhkan oleh gurunya. Ada seorang guru yang tidak sembuh, zahirnya saja guru, tapi dia belum sembuh. Dia sebetulnya waktu dia belajar sama gurunya berusaha untuk menyembuhkannya, tapi dia tidak sembuh. Nah, ini yang dimaksud dengan guru yang bisa menyembuhkan, asy-syekhul mutabawwi'. Ya, dia menjadi dokter, tabib, yutabbib, mengobati jiwa-jiwa, nafsu-nafsu al-muridin, yaitu orang murid-muridnya. Wa yu'alij, dan mengobati gulubal mustarsyidin, hati sanubari orang-orang yang meminta petunjuk atau meminta obat darinya. Ya, apa yang harus dia lakukan juga ketika mengobati? La yahjumu alaihim biriyadhah, jangan menghujani atau jangan menyerang secara langsung obat tersebut atau cara mengobatinya dengan riyadhah, dengan sesuatu yang berat, ya. Dan jangan juga mengobatinya dengan secara langsung memberikan at-takalif, yaitu apa at-takalif? Paksaan-paksaan yang berat. Oh, kamu mau ini? Ya, mau berobat. Puasa, Nabi Allah Daud langsung. Ya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari tidak. Kamu mau sembuh? Enggak pernah qiyamul lail, dia suruh qiyamul lail. Selama 1 tahun tidak boleh salat malam. Masuk rumah hospital ya. Yang ada dia akan malah lebih membangkang dari sebelumnya. Mau sembuh? Jaga lisanmu, jangan cakap sama siapapun. Selama 40 hari jangan cakap 1 kalimat pun tak boleh. Berat. Berat. Ya, pelan-pelan. Kalau mau jadi guru yang baik untuk mengobati, yang bagus, ya, yang akan menyembuhkan, itu harus ada cara juga. Jangan langsung menyerang dengan sesuatu yang berat, memberikan obat yang begitu berat. Baca kali, malam ya'rif akhlaqahum wa amradahun, sedangkan kamu wahai seorang guru yang mau menyembuhkan itu belum kenal lebih jauh kepada murid itu, belum kenal dalam, belum kenal akhlaknya secara keseluruhan, ya, bahkan belum tahu betul persis apa penyakit si fulan itu, si murid itu. Murid ternyata sakitnya itu sering berbohong atau ya berdusta. Diobatinya dengan cara apa? Dengan cara qiyamul lail, setiap malam tidak boleh tidur selama 40 hari. Harusnya, contohlah, harusnya dia memberikan obat apa? Jangan berbicara kepada manusia. Jangan berbicara, artinya berpuasa bicara. Obat yang munasib, obat yang sesuai. Ya. Ketika sudah mengenali dia, mengenali muridnya, mengetahui sakitnya, barulah bisa menentukan respi. Begitu juga dokter. Tiba-tiba datang seorang yang sakit tanpa dia periksa, tanpa dia kenal, tanpa dia tahu berat badannya berapa, tanpa dia tahu umurnya berapa, tahu sakitnya apa, tahu-tahu dia tulis respinya. Tahu resep dokter yang harus dia beli ke farmasi. Apa namanya? Nama-nama obat yang dari dokter itu apa namanya? Resep. Hah? Tak pernah pergi dokter dah?
Resit? Hah? List obat. Oh, baik. Ada list obat. Dia tulis list obat. Nih. Tak tanya siapa namamu bahkan. Tak tanya berapa berat badan, tak tanya berapa umur, tak tanya sakit apa, tak tahu apa yang dirasakan. Masuk, oh, tulis langsung list obat. Tek. Macam dokter tuh kasyaf. Diterus tulis. Ini salah. Tahu-tahu ternyata dia sakit gigi, dia bagi obat jantung. Ya. Apakah sembuh? Tak, malah menjadi mudarat. Makanya seorang guru harus mengenali dulu. Sedikit demi sedikit meneliti nih perangai muridnya bagaimana, sakit muridnya bagaimana. Kalau diobati seperti ini, apakah dia menerima atau dia memberontak dan lain sebagainya, ya. Hakala. Harus punya cara agar betul-betul sembuh, jangan salah jalan. Bal yanzur fi maradil murid, akan tetapi ya, hendaknya seorang guru itu melihat dulu penyakitnya seorang murid ini dan keadaan seorang murid ini. Wa ma tahtamiluhu bunyatuhu minar riyadhah, dan melihat kepada apa yang sekiranya mampu bagi seorang murid ini untuk dia lakukan, untuk dia riyadhahkan, untuk dia latihkan, ya. Ar-riyadhah, latihan untuk kesembuhan. Maka harus melihat dulu, mengenal lebih dalam dulu. Fa in kana mubtadi'an jahilan bi hududi syar'i, lihat nih seorang murid nih, seorang guru nih lihat muridnya. Kalau seandainya muridnya ini masih memang baru mubtadi, baru awal, basic sangatlah, tak tahu basic pun, ya, bahkan bodoh dalam basic syariat, maka yang harus dia obati bukan tasawufnya dulu, tapi yang harus dia obati apa? Ilmu fardunya dulu, yang wajib-wajib dulu. Fayu'allimuhu awalan at-tahara, cara bersuci, cara berwudu, ya, cara mandi wajib, cara tayamum. Itu dulu yang diajarkan. Jangan baru datang, kamu tahu nggak karomahnya Syekh fulan kada. Dia tak pernah dengar sekalipun apa itu fardu wudu, apa itu arkanul ghusl. Langsung dia diajak bicara tentang karomat, bicara tentang penyakit hati, pening murid ini, ya. Tak tahu niat guru itu apa, dia cakap macam itu mau dianggap gurunya ini macam seperti wali kan. Sikit-sikit cakap karomat, sikit-sikit cakap irhasat, cakap khawariqul adat. Ya, makanya kata Rasulullah itu, ya, an-nunzilan nas manazilahum, amarna Rasulullah SAW an-nunzilan nas manazilahum. Kata sahabat, kami diajarkan oleh Rasulullah, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menempatkan seorang itu pada tempat yang sesuai padanya, sesuai untuknya, ya. Kata ulama, kallimin nas ala qadri uqulihim, ya, berbicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jangan basic tak tahu apa-apa, dia bukakan kitab Minhaj atau Syarah Zubat, belum tahu yang namanya Bidayatul Hidayah, sini. Saya ajarkan Ihya Ulumuddin. Oh, jadi majdzub. Majdzub yang salah pula.
sok wali nanti padahal orang bodoh. Nah, makanya harus tahu bagaimana cara mengobati, ya. Fa in kana mubtadi'an jahilan bi hududi syar'i fa yu'allimuhu awalan at-taharah was-salah wa dhawahir al-ibadat. Kalau ketemu dengan murid yang perlu diobati itu dia masih basic, bodoh dalam batasan syariat, ya, maka dia ajarkan dulu yang pertama kali adalah cara bertaharah, cara salat. Ya, cara salat. Tak tahu cara salat, dia ajarkan cara tahajud. Macam mana? Cara zikir jal-jalut. Bagaimana cara istiqamah dalam baca dalail khairat? Haba-haba, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Salat aja dia tak tahu. Apa itu dalail khairat? Apalagi dia tak tahu. Nah, kamu harus hatamkan baca wirid syakran 1 hari 10.000 kali. Salat dia tak tahu. Nah, ajarkan wirid. Nah, ajarkan solawat Jibril, solawat apa lagi dan lain sebagainya. Nanti solat dulu, dah genah, dah betul solatnya, baru ya, habba satu tahap, khatwa. Ajarkan dia apa lagi? Zawahir ibadat, ya, ibadah-ibadah yang zahir, seperti anjurkan dia untuk berinfak, anjurkan dia untuk senyum, anjurkan dia untuk berbicara yang baik, bicara yang lembut, jangan kalimat-kalimat yang tak sesuai, tak pantas dia ucapkan. Ajarkan. Jangan bicara tentang dalaman hati, tipu daya syaitan yang ada dalam hati. Ya, pening. Ya, bagaimana cara mengupas niat itu? Tadinya niatnya baik, ternyata ditipu oleh syaitan. Oh, pening deh. Nanti dulu. Ya, gimana cara senyum? Senyum yang baik macam mana? Bicara yang sopan macam mana? Berjalan macam mana? Seorang santri itu bagaimana berjalannya? Makannya bagaimana? Tangan kanan diajarkan, minum tangan kanan, duduk, makan dan minum. Doa yang zahir, ya, zawahirul ibadat, ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak. Wa in kana mashghulan biharamin, atau yang seorang murid ini datang penyakitnya dia sudah terbiasa candu dengan haram, au mugharifan li ithmin, atau selalu menabung dosa di dirinya, ya, selalu menggali dosa untuk dirinya. Bagaimana caranya? Fayamuruhu awalan bitarki dzalik. Maka ajarkan dia bagaimana caranya untuk bisa lepas dari kebiasaan haram dan mengumpulkan dosa itu. Ajarkan dia dengan memberinya nasihat agar menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, ya, atau menyibukkan dia untuk hal-hal yang lebih melupakan dia dari hal-hal yang haram, ya, hakala. Ya Syekh, saya ini tiap hari tak bisa tinggalkan minum arak. Udah, kalau macam itu kamu tiap malam tahajud, ya. Jangan dulu. Minum araknya masih banyak, perutnya masih buncit perut. Dia dah disuruh tahajud setiap malam. Tengah tahajud atas sajadah dia minum khamar. Nah, ya, ini ada kaifiyah, uslub, tariqah, ya. Fa idza tazayyana zahiran bil ibadat, maka apabila tazayyana zahiran bil ibadat wa tatahhara 'anil ma'asi adh-dhahira intaqala ila batinihi. Kalau seandainya sudah bersih, ya, zahirnya udah bersih, sudah berhias diri dengan ibadah zahir dia, haram dah dia tinggalkan, yang wajib-wajib sudah tahu, taharah udah tahu, salat cara salat udah tahu, naik level, ya, dia dah menjauhi maksiat yang zahir,
maksiat yang zahir. Dia dah naik level. Berarti dia naik level. Levelnya apa yang dia naik? Intaqala ila batini. Maka naik levelnya sekarang dia perhatian kepada batin baru. Tadi yang zahir dulu. Ya. Intaqala ila batinihi, maka dia berpindah ke batinnya. Ya. Liyatafattana, agar semakin memahami li akhlaqin wa amradi qulubihi. Ya. Untuk memperbaiki akhlaknya, dan akhlak ini kan ada yang akhlak dalaman, ya. Akhlak wa amrad qalbihi, akhlak dan penyakit, akhlak hati dan penyakit hati. Agar lebih cerdas, lebih memahami, lebih pintar. Fayatadarraju fi takhlisihi, maka dia pun ya akan naik tingkat, naik derajat, darajah. Fayatadarraju, dia naik derajat fi takhlisihi, di dalam memperbaiki diri, minal ilal, menyembuhkan diri, minal ilal, dari penyakit-penyakit al-batinah, yang batin. Wa yura'ihi fi dzalik, dan si syekh itu pun sebagaimana dia tadi sudah sangat perhatian dengan penyakit zahirnya, dia pun yura'ihi fi dzalik, dia pun perhatian dalam penyakit batinnya dengan cara yang sama, bitadarruj, dengan perlahan-lahan, dengan dimulai dengan yang ringan, kemudian yang ringan, semakin ringan sampai berat. Begitu. Ya. Ajarkan dia dulu cara untuk berbaik sangka, husnudzon, ajarkan dia dulu untuk berbaik husnudzon pada Allah. Ajarkan dulu dia untuk berhusnudzon kepada gurunya. Ya, ajarkan dia dulu hatinya agar tidak iri kepada teman-temannya. Itu permulaan, ya. Wa min lataifir riyadah idza kana al-muridu la yaskhu bi tarki ar-ru'unah ra'san aw sifatan ukhra lam yusmah bi dhiddiha duf'atan wa yanquluhu min khuluqin madhmum ila akhar akhaffu minhu. Ajib. Dan dari cara-cara yang ringan, yang lembut untuk mengobati si murid yang sakit ini, ya, apabila seorang murid ini tidak bisa secara langsung meninggalkan kebiasaan hinanya, ar-ru'una ra'san, secara sekaligus, atau sifat yang busuk yang tidak bisa dia hilangkan secara langsung, ya, maka tidak diperbolehkan seorang guru untuk memaksanya untuk sembuh secara langsung dengan satu kali obat. Jangan, nanti overdose. Dia tak kuat. 50 mili dia tak kuat. Tak akan sembuh nih 50 mili nih. Penyakit dia teruk. Bagi dia 20.000 mili. Bukan dia sembuh, mati dia. Makanya apa? Ayo 20 tak sembuh, bagi dia yang 50 mili. Tak sembuh juga, bagi dia yang 100 mili. Naik terus. Sampai tahu bagaimana cara dia untuk sembuh di obat yang mana. Andai kata tidak tahu obat itu betul atau bisa menyembuhkan atau tidak, cari obat lain. Cari obat lain. Dialihkan kepada penyakit yang lain. Contoh, dia sakit demam. Demamnya tak turun-turun. Bahkan dibagi obat banyak pun tak turun-turun juga. Bagaimana caranya? Ayo, agar turun panasnya, demamnya, bagi permen, bagi gula-gula agar dia batuk. Jadi badannya terbagi dua dengan penyakit yang berbeza.
tapi demamnya berkurang. Tak apa, dia demam dia masih ada tapi bisa berkurang, ditambahkan batu, bagi dia gula. Bagi dia gula-gula atau candy agar dia batuk. Yang penting demamnya turun. Kalau tak ada cara lain, bagi dia penyakit lain. Agar apa? Nanti yang demam ringan, yang batuk pun ringan, sama-sama hilang habis. Begitu caranya, kata Imam Ghazali. Kalau seandainya dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya secara albatta, maka pelahan-pelahan, ya. Ataupun fayangquluhu min khuluqin madmum ila akhaf minhu. Andai kata memang dia nggak bisa meninggalkan perkara yang buruk itu, maka tukarkan kepada perkara buruk yang lebih ringan. Maaf cakap lah, contoh dalam ilmu sosial sekarang, dalam kehidupan sosial sekarang ini, ya, dia biasa pakai minum khamar yang paling mahal, ya, dada, khamar, mabuknya luar biasa itu. Kalau dia tak bisa, coba bagi dia suruh dia minum yang murah dulu, yang kampung, yang kalau mabuk itu hanya setengah jam. Kalau yang tadi dia minum, mabuknya dia bisa sampai 1 harian penuh. Ini bagi dia minum arak kampung yang akhaf, yang lebih ringan. Ini bagi orang yang udah penyakitnya teruk, tak bisa ditinggalkan. Bukan penyakit masih ringan, oh Habib bolehkan nih minum arak. Bukan. Ini murid yang sakit pula pahamnya, ya. Ini bukan untuk kalian nih, ini untuk orang yang sakitnya parah, teruk. Janganlah sembuh, nak sakit, baik mati, ya, menyusahkan orang. Paham maksudnya kan? Jadi lebih dipilihkan untuk dia kepada sifat yang tercela tapi yang lebih ringan. Kama yuraghib as-sabi fil maktab bil-la'ib wal kurah, thumma yunqilu ila zinah wa fakhir thiyab, thumma yunqalu ila ri'asah wa talabul jah, thumma yunqalu bitarghib fil akhirah. Ajib, ya, sebagaimana kita selalu mengiming-imingi, menawarkan kepada anak kecil di kantor, fil maktab, dalam office, dengan bermain dan diberikan mainan bola. Tsumma yunqalu ila zinah wa fakhir thiyab, kemudian dipindahkan ke pakaian yang bagus dan perhiasan. Kemudian dipindahkan kepada kedudukan dan mencari pangkat. Kemudian yunqalu bitarghibi fil akhirah, kemudian diajarkan untuk hatinya mencintai akhirat, ya. Jadi diberi dulu kesempatan, akhirnya baru dikasih, ayo, sudah selesai sunat, khatam kamu semua dunia ya, dah puas, kenyang, dah, sekarang akhirat, ya, sekarang akhirat. Makanya kita lihat banyak daripada guru-guru kita punya anak itu dibebaskan, bukan berarti diberikan kebebasan untuk nakal dan sebagainya, untuk coba main ini, untuk coba main bergaul dengan ini, bergaul indah, semua cukup waktunya, ya, mumayyiz, tamyiz sudah, ya, lepas sekolah dasar, ayo, saya cukup, kurang apa? Semua ada diberi, semua ada dibagi, dah kenyang, dah, kurang apa? Tak ada kurang, ayo udah selesai, balik, sekarang ilmu, ibadah, akhlak, nah dah cukup. Makanya tidak boleh kita mengekang dari kecil, umur 4-5 tahun, ya, udah disuruh mondok, disuruh hafal nih, pulang dipukul, ngafal Quran. Oh,
habis dia energi dia sampai kepada sekolah menengah pun. Fakana yasta'jir man yashtumu ala mala'in minan nas wa yukallif nafsahu sabr wa qadama al-ghaidh hatta sara al-hilm 'adatan lahu bihaythu kana yudrab bihi al-mathal yudrab bihi al-mithl wastash'ara ba'dhum fi nafsihi al-jubn fa arad tahsil di depan halayak ramai, ingin mendidik diri dia agar ada sifat sabar, dia bayar orang, dia upah, agar orang yang diupah tersebut menghina dia di depan masyarakat, di depan pasar, di depan manusia. Baik dia dihina atau dipuji, sama saja, tidak ada efek dalam hatinya karena sudah dipenuhi dengan sifat sabar. Ya, bahkan disebutkan oleh Syekh bahwa ada seorang yang ingin mendidik pemberani. Nah, inda tirabil amwat, ketika sedang badai ombak begitu besar, dia masuk ke dalam lautan. Ya, untuk membunuh sifat pengecutnya. Itu apa namanya? Kana yudrab bihil mathal. Ya, ini sebagai perumpamaan contoh. Fattariqul kulli suluku maslakal mudad lima tahawahu an-nafsu wa tamilu ilaih. Wa qad jama'a Allah dzalika kullah fi kalimatin wahidatin faqala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wal aslul al-muhim fil mujahada al-wafa bil azam wa qad yatayassaru asbabu ma azama ala tarkihi ala azima ala ma azama ala tarkihi falyasbir wa yastamir fa inna man awwada nafsahu taraka al-azma alifat dzalika fasadat. Maka jalan al-kulli, jalan yang al-kulli artinya jalan yang betul-betul benar, yang sudah dipertimbangkan, ya, adalah suluku maslakal mudad, menjalani cara yang sebaliknya. Pelit, paksa diri untuk berinfak. Malas, tidak mau qiyamul lail, buka mata, habiskan waktu pertama kali untuk kepada satu hal yang mungkin bukan ibadah, yang mubah, agar terbiasa tidak tidur. Kayak seperti tadi, pengecut ya. Obati dengan apa? Masuk ke badai, gelombang lautan. Ya. Maka jalan yang ringkas atau jalan yang sudah dipertimbangkan benarnya itu bisa jadi mengamalkan jalan yang sebaliknya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, ya, lima tahwahu nafs wa tamilu ilaih, dan apa yang diinginkan condongnya nafsu kepadanya. Jika lapar, dia terbiasa lapar, dia sengaja malah dia puasa hari itu. Puasa, terbiasaan waktunya habis dengan makan saja. Dia didik dirinya dengan apa? Dia lawan dengan puasa. Kebiasaan bohong, kebiasaan menghabiskan waktu dengan banyak ngomong, banyak buang masa, bicara sini, bicara cerita itu, cerita tak ada pun dia bohong. Nazar dia untuk tidak bicara 1 minggu dengan temannya. Nah, ini
Jadi hawa nafsunya itu dilawan dengan cara yang sebaliknya. Lawan arus hawa nafsunya itu dilawan sama dia. Pelit, kedekut sangat, habiskan semua duit untuk bagi-bagi. Macam mana tuh hancur hawa nafsunya? Hah? Ya, nah, gitu. Malas merojaah, habiskan waktu untuk merojaah terus. Nafsu mau nyuruh saya ngantuk tidur, tak merojaah, jadikan dia musuh. Tertawakan dia dengan menderita, kita lawan dengan apa yang dia tidak dapatkan dari kita. Bisa tak seperti itu? Hah? Agak. Biasanya saat pelajar penyakitnya apa? Ingin pulang ke rumah, rindu dengan orang rumah, cakap. Padahal rindu dengan orang tua, dia cakap. Padahal bukan 100% rindu dengan orang tua, rindu dengan handphone yang disimpan di rumahnya. Rindu tengok televisi, rindu jalan malam-malam, buang masa macam marempit. Ya, bagaimana cara lawannya? Besok pengumuman cuti 3 hari, lawan dengan tidak pulang. Saya nak khidmat dengan guru di sini, yang lain boleh pulang, saya tak nak pulang. Saya nak lawan. Ketika hawa nafsu sudah diberikan jalan, dia tutup. Cuti 3 hari. Bukan dia manjakan, alhamdulillah, balik. Dia lawan. Dengan cara apa? Tidak pulang. Ada macam itu hebat kalau ada. Ya? Kata. Ustaznya nyuruh besok setoran hafalan mufradat 10 bahasa Arab, mufradat, af'al dan asma. 10 af'al, 10 asma. 10. Senang lah. Hawa nafsu dia cakap 10. 1 jam saya hafalkan tak sampai. Lawan, jangan sampai dia gembira. Setorkan besoknya 50 af'al, 50 asma bahasa Arab. Itu jangan manjakan, siksa dia, bunuh dia dalam diri kita. Ya? Kata. Gajam Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan orang tersebut menahan nafsunya, ya, melawan nafsunya, maka orang tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan tempat, tidak ada tempat yang pantas kecuali surga. Fa innal jannata hiya ma'wa. Maka hawa nafsu yang mulia tersebut sangat pantas mendapatkan surga, tempat dia hanya di surga, ya. Maka sungguhnya surga hiyal ma'wa, adalah tempat kembali nafsu tersebut. Wal asl muhim fi dzalik fil mujahada al wafa bil azm. Sebenarnya yang paling inti di dalam pembahasan itu adalah ketika seorang sudah bermujahadah, maka jangan pernah melanggar janjinya. Saya mau seperti ini, ternyata tak dia lakukan. Berarti dia melanggar janji diri sendiri. Saya mau murojaah malam ini jam 10 sampai jam 11. Dah azam tuh. Ya. Maka andai kata dia ingin dikatakan sebagai orang-orang yang bermujahadah, maka dia harus tunaikan azamnya dia. Tapi kalau dia ambil santai, ringan, dia sepelekan, dia remehkan, tak apalah, pukul 10, boleh pukul 11 sampai pukul 12. Tak, tepat waktu, on time. Apa yang dia sudah azamkan pukul 10, semua tidak boleh dia perhatikan. Harus dia wafa bil azam. Bayar tepat waktu yang dia sudah azamkan. Walaupun lewat 1 menit. Itu orang yang tak perhatian dengan janjinya. Tak perhatian dengan apa? Dengan komitmennya, azamnya. 1 menitnya
Jangan lewat. Ya. Pukul 2 malam waktu saya di atas sajadah. Pukul 2 malam, pukul 2 malam. Jangan kurangkan, jangan lebihkan. Kecuali dah terbiasa. Ini baru awal-awal mujahadah. Nantilah. Kejap dulu lah. 2 malam ni ada final champion pula. Macam mana? Bolehlah dia habis pukul 3. Pukul 3 dah mulai. Tak. Itu harus dia korbankan juga. Kalau seandainya dia mau dianggap bermujahadah. Betul? Bahkan tengah makan sekalipun. Baru makan. Dah waktunya dia yang dia azamkan tadi, tinggalkan. Catat dirimu sebagai mujahid, orang yang berjuang di dalam riyadhatun nafs. Betul? Itu namanya wafa' bil azam. Ya. Wafa' bil azam, betul-betul menunaikan apa yang sudah dia azamkan. Wa qad yatayassaru asbabu ma'a azama 'ala tarkih. Ya. Dan terkadang sebab-sebab itu menjadi mudah. Ya. Ketika dia berazam untuk meninggalkannya. Falyasbir, maka jangan gembira dulu nih, sabar-sabar dulu. Ya, sabar-sabar dulu, jangan merasa sudah puas. Mudah bagi saya pukul 1 malam dah saya terbangun tahajud. Mudah bagi saya untuk tidak iri, tidak hasad, tidak dengki sama orang. Mudah bagi saya itu. Okey. Meninggalkan rasa iri, hasad itu mudah sangat. Apa kata Imam Ghazali? Falyasbir. Sabar. Jangan terlena dulu. Sabar. Wa istamir. Teruskan dulu itu, istiqomahkan dulu. Sebelum dia menjadi darah daging sifat baik kepada dirimu, jangan terlena dulu. Sabar. Sabar untuk mempertahankan sifat baik itu pada dirimu. Ya. Takutnya apa? Takutnya dia lalai, dia anggap dia sudah aman. Dia tidak hati-hati lagi untuk menjaganya, lepas. Lepas susah lagi nak dapat. Kalau dah lepas susah lagi nak dapat. Fa inna man awada nafsahu tarkal azam, maka man awada nafsahu, maka jikalau seseorang itu membiasakan dirinya, ya, membiasakan dirinya untuk meninggalkan apa yang sudah dia komitmenkan, yang sudah dia niatkan, yang sudah dia tekadkan, terbiasa dia, maka dia sudah merusak dirinya sendiri. Sudah nyaman dengan selalu mengingkari komitmennya. Dia akan terbiasa dan dia akan merasa nyaman dengan itu, sudah rusak dia. Ya. Terkadang seseorang itu azamnya dah kuat, ternyata syaitan beri jalan mudah untuk dia meninggalkan azam. Ya. Meninggalkan azamnya dia mudah. Contohlah, sangat mudah bagi dia untuk meninggalkan azam dengan pengakuan bahwa bukan salah saya, ini ada sebab yang memang bukan salah saya. Contohlah, dia tengah murojaah, tahu-tahu ustadznya panggil, saya azam mau murojaah, mengulangi hafalan dari pukul 2 sampai pukul 4, tak nak tidur siang. Pukul 2 ustadznya panggil dia, panggil dia. Bukan salah saya nih, bukan saya berkhianat pada azam saya nih. Ustadz panggil saya, durhaka saya tak datang. Ustadz nak minta saya khidmat,
Tapi dia melakukan khidmatnya senang. Kenapa? Dia anggap diri dia tidak bersalah karena memang dia bukan berkhianat pada azamnya dia. Tetapi urusan lain, sebab lain mudah bagi dia untuk meninggalkan azam. Sabar, jangan kecewa dulu. Ya, jangan kecewa. Itu pun adalah godaan syaitan. Itu pun adalah iming-iming syaitan. Kamu tak salah, kamu tak salah. Ya, sabar. Ya, aduh, saya nggak bisa azam. Harusnya seperti itu. Saya nggak bisa. Saya tidak bisa membayar azam saya. Tidak bisa melaksanakan dengan tepat waktu apa yang saya sudah janjikan kepada diri saya. Sabar. Tidak apa-apa. Tapi dengan hati yang sedih, bukan hati yang gembira. Dengan hati yang sedih. Jangan menganggap itu ada suatu kesempatan bagi saya ini. Jangan. Tapi sedih. Aduh, sabar. Teruskan. Lihat nih, mana meninggalkan azam itu dalam keadaan sedih, mana meninggalkan azam itu dalam keadaan gembira. Ada perbezaannya. Meninggalkan azamnya itu, komitmennya itu, janjinya itu dengan hati gembira, salah satu alamannya adalah ketika ustadznya hanya meminta khidmat hanya setengah jam, masih ada waktu 1 jam setengah lagi, dia pun tak lakukan. Adalah besok sajalah. Ini berarti tak sungguh-sungguh nih. Tapi meninggalkan azamnya dengan rasa sedih, ya Allah, ustadz lah, guru saya pasti saya dahulukan lah. Ternyata hanya setengah jam. Dia pun gembira, hanya setengah jam saja khidmat dia dapat, masih ada sisa 1,5 jam, dia teruskan untuk melakukan apa yang sudah diazamkan. Nah, ini aja. Berbeza tak? Berbeza. Dia tak ambil alasan, dia tak kambing hitamkan khidmat pada gurunya. Ya gitu. Terkadang begitu tuh, ada seorang murid tuh kalau tadi di halaqah dipanggil ustadznya, ya, di halaqah sudah tengah-tengah panggil ustadz untuk khidmat dengan tamu, gembira deh. Tak belajar saya siapkan makan. Nah, ini khidmat terkadang yang seperti itu, hatinya salah sikit, padahal sama saja, waktunya terbuang, tak dapat ilmu, sama. Tapi yang membezakan dia dapat berkah atau tidak, hatinya. Sabar, alhamdulillah, saat saya nurut, patuh dengan guru. Padahal saya ini betul-betul terbakar nih, tak dapat ilmu hari ini nih. Tapi karena patuh dengan guru, alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat berkah. Itu yang baik. Tapi alhamdulillah tak belajar. Boleh buang masa di luar. Tak dalam halaqah. Nah, ini berbeza tak? Berbeza. Mana yang lebih berkah? Yang lebih berkah adalah hatinya yang terbakar tidak bisa masuk halaqah. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Maka bahaya nih kalau seandainya sudah terbiasa tidak menepati azamnya, udah rusak deh. Rusak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al min wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna min syarril awwabin. Allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.